Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 906 Dominasi. Xian Yunzhen benar-benar tahu bagaimana memilih saat yang tepat karena dia menangkap Lin Yun tepat saat Lin Yun hendak mengejar Chen Qiong. Bahkan jika Lin Yun bisa bereaksi dengan cepat, dia pasti akan terkejut dengan serangan Xian Yunzhen. Saat itu, Lin Yun akan terjepit di antara Chen Qiong dan Xian Yunzhen. Namun, Lin Yun berbalik dengan cepat saat tinjunya berbenturan dengan telapak tangan Xian Yunzhen. Benturan itu menyebabkan tabrakan besar dan Lin Yun menderita kerugian yang lumayan. Dia bisa merasakan gejolak di dalam tubuhnya. Untungnya, dia telah mengeluarkan niat pedangnya atau kalau tidak, dia akan menderita lebih dari sekedar kerugian kecil. Sepertinya kau mendapatkan hasil yang lumayan di Paviliun Wanbao. Tapi kamu masih terlalu lembut untuk bersaing denganku. Xian Yunzhen mencibir. Sebelum Lin Yun bisa pergi, energi asal Xian Yunzhen menyebar dari telapak tangannya dalam bentuk tentakel hitam. Seketika, tentakel itu mencapai Lin Yun dan mulai melingkar di sekelilingnya. Tentakel-tentakel itu bergerak seperti hidup saat mereka mulai melahap energi asal Lin Yun. Lin Yun dengan cepat mengedarkan 9 transformasi naga biru miliknya saat rune naga menggeliat di permukaan tubuhnya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa tentakel-tentakel itu juga melahap vitalitasnya. Semakin dia meronta, semakin erat dia terikat. Haha, Xian Yunzhen tertawa dengan jahat. Lin Yun, kau pasti belum pernah melihat cara dari alam yang lebih tinggi. Ini adalah teknik rahasia dari Myriad Light Realmku, tentakel pengikat naga. Bahkan jika kau seekor naga, takdirmu hanyalah untuk diikat. Sekarang, serahkan harta karun dari Paviliun Wanbao tersembunyi. Tatapan Xian Yunzhen sangat menakutkan saat kekerasan melonjak di dalam pupil matanya. Teknik rahasia itu adalah kartu trufnya yang hanya akan dia gunakan sebagai pilihan terakhir. Karena harta karun di Paviliun Wanbao tersembunyi adalah pil astral ilahi, anggur klan naga, dan api milenium, dia harus mengambilnya. Tidak mungkin dia membiarkan Lin Yun melarikan diri. Tinju iblis api penyucian ungu langit matahari. Setelah Chen Qiong pulih, matanya bersinar dingin ke arah Lin Yun yang terjebak oleh Xian Yunzhen. Energi asalnya mulai melonjak saat dia mengedarkan semua energi asalnya dan melontarkan serangan terkuatnya. Tinju ungu raksasa turun saat setengah dari lengan Chen Qiong terbungkus rantai ungu. Ketika tinjunya terbang ke arah Lin Yun yang terperangkap, tekanan yang sangat besar membatasi semua ruang. Para kultivator di negeri matahari menghirup nafas dingin karena mereka tahu bahwa Lin Yun sudah ditakdirkan. Pada saat yang sama, mereka terkejut bahwa dua orang jenius dari alam yang lebih tinggi dipaksa sejauh ini untuk membatasi Lin Yun. Lagi pula, Lin Yun bahkan berada di atas angin saat dia bertarung dengan Chen Qiong. Tapi sekarang, Lin Yun terikat erat dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketidakberdayaan dan keputusasaan adalah satu-satunya hasil melawan para jenius dari alam yang lebih tinggi. Fondasi alam yang lebih tinggi benar-benar iri. Bahkan teknik rahasia mereka sebanding dengan teknik bela diri keberuntungan Tuan. Tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun ketika dia melihat tinju itu datang padanya. Bahkan dengan tentakel hitam yang melilitnya, Lin Yun punya waktu untuk menunjukkan rasa iri di matanya. Bagaimanapun, teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar tidak dapat ditemukan di alam Xuan Huang. Namun itu adalah hal yang biasa di alam yang lebih tinggi. Ketika Xian Yunzhen mendengar itu, dia tidak bisa menahan cibiran, kamu tidak salah memahaminya seperti itu. Kamu hanya bisa menyalahkan kelahiranmu yang menyedihkan dan menyalahkan dirimu sendiri. Kamu seharusnya tidak menyinggung perasaanku. Saat energi asalnya melonjak, tentakel itu mengikat Lin Yun lebih erat lagi. Tapi mata Lin Yun bersinar dengan ejekan. Benarkah begitu? Aku tidak pernah punya alasan untuk mengeluh tentang kelahiranku sebelumnya. Kau terlalu naif untuk berpikir bahwa kau bisa menjebakku hanya dengan ini. Jadi bagaimana jika energi dan kekuatan asalnya dibatasi oleh teknik rahasia ini? Lin Yun tidak pernah mengandalkan energi dan kekuatan asalnya dalam pertarungan. Alasan mengapa dia bertarung dengan cara ini adalah untuk mempermainkan Chen Qiong dan Xian Yunzhen. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa hanya itu yang dia miliki? Saat wajah Lin Yun menjadi dingin, raungan naga bergema dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, niat pedang spiritual dan aura naga biru abadi menyatu sempurna dengan pedangnya.
Pada saat yang sama, tentakel mulai pecah berkeping-keping saat wajah Xian Yunzhen menjadi pucat sementara darah menetes dari bibirnya. Ketakutan dan ketidakpercayaan memenuhi mata Xian Yunzhen. Dia tidak percaya bahwa teknik rahasianya begitu mudah dipatahkan. Saat dia panik, dia menghibur pikiran tentang mundur. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lin Yun bergerak cepat dan meraih pergelangan tangan Xian Yunzhen dengan ratusan rune naga mengalir ke lengannya. Bahkan sebelum Xian Yunzhen bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia dilemparkan oleh Lin Yun ke arah Chen Qiong. Tidak. Wajah Chen Qiong berubah drastis saat dia secara paksa menarik serangannya. Begitu saja, Chen Qiong dan Xian Yunzhen bertabrakan di udara dengan darah menetes dari kepala mereka. Bagaimana dia bisa melakukannya? Penguasaan yang lebih besar dari niat pedang spiritual sudah cukup menakutkan, tapi dia bahkan menggabungkan niat badai petir ke dalamnya. Tidak, itu bukan niat badai petir. Itu adalah aura pedang naga biru. Monster. Dia monster. Adegan Lin Yun mempermainkan Chen Qiong dan Xian Yunzhen membuat semua orang tercengang. Kemudian, Chen Qiong dan Xian Yunzhen sama-sama memuntahkan darah saat mereka jatuh ke tanah. Tentakel pengikat naga tidak mempengaruhi Lin Yun selain vitalitasnya yang tidak lagi terasa lancar. Ada yang aneh dengan teknik rahasia ini karena energi asal dan vitalitas akan memperkuat pengekangan tentakel. Jika salah satu tidak cukup kuat, mereka akan tercabik-cabik. Tapi untungnya, pedang itu adalah alat serangan utama Lin Yun. Sialan. Chen Qiong dan Xian Yunzhen tertipu, jadi mereka terbang dengan marah dan menyerbu Lin Yun sekali lagi. Pada saat ini, energi asal mereka melonjak dengan keras di tubuh mereka. Mereka tidak lagi memandang rendah Lin Yun. Waktu yang tepat. Niat pedang menyelimuti telapak tangan Lin Yun saat dia menyerang Chen Qiong dan Xian Yunzhen. Mengedarkan kedua sutra pedang, niat pedang spiritualnya yang abadi mulai berkumpul di telapak tangannya sementara dengungan pedang bergema. Aura pedang yang cemerlang di telapak tangannya langsung merobek energi asal di sekitar Chen Qiong dan Xian Yunzhen. Ketika sekuntum bunga mekar di telapak tangan Lin Yun, Chen Qiong dan Xian Yunzhen sama-sama terlempar. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka dengan cepat bekerja sama untuk bertahan melawan Lin Yun. Namun, Lin Yun tidak mengampuni mereka dan mengeksekusi ilmu pedang cahaya debu dengan jari-jarinya. Kekuatan serangannya tidak kalah dengan saat dia menggunakan pedang pemakaman bunga. Bahkan, itu adalah serangan yang lebih mendominasi. Rambut Lin Yun berkibar dengan keras di bawah aura pedang saat wajahnya menjadi sangat dingin. Di bawah tekanan aura pedangnya, Chen Qiong dan Xian Yunzhen tidak dapat menggunakan kultivasi mereka lagi. Mereka dengan cepat dipenuhi luka dan akan terlempar setiap saat. Sialan. Mengapa niat pedangnya begitu menakutkan? Chen Qiong dan Xian Yunzhen dibatasi dan tidak dapat menemukan solusi. Tiba-tiba, aura pedang Lin Yun berubah saat dia mengeksekusi penghancuran terania dengan jari-jarinya. Serangannya langsung merobek-robek energi asal di sekitar Chen Qiong, memaksanya berlutut. Dia adalah monster. Wajah Xian Yunzhen menjadi pucat saat dia mulai gemetar. Dia lebih kuat dari Chen Qiong, jadi dia mengambil kesempatan dari Lin Yun yang menekan Chen Qiong untuk membebaskan diri dari batasan aura pedang Lin Yun. Kakak Chen, maafkan aku karena harus mengecewakanmu. Aku akan membalas dendam untukmu di masa depan. Dengan sekejap, Xian Yunzhen melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak berani tinggal untuk sesaat pun. Bajingan. Chen Qiong mulai mengumpat ketika dia melihat adegan ini. Chen Qiong menyadari bahwa Lin Yu sama menakutkannya dengan orang-orang seperti Feng Wuji. Mungkin hanya kakak senior Chen Qiong dari alam Myriad Light yang bisa menekan Lin Yun. Xian Yunzhen bahkan tidak repot-repot melirik Chen Qiong dan mulai merencanakan balas dendam saat dia melarikan diri. Tiba-tiba, Lil Red muncul dengan seringai dan menusukkan belatinya ke dada Xian Yunchen. Xian Yunchen terkejut saat darah menyembur dari dadanya. Berdiri kembali dan memegangi dadanya, Xian Yunchen bersiap untuk bergerak. Tiba-tiba, dia merasakan aura dingin menyelimuti dirinya. Mengangkat kepalanya, matanya yang terkunci dengan Lin Yun. Aku menyarankanmu untuk patuh. Jangan paksa aku menghunus pedangku. Suara Lin Yun yang menakutkan membuat Xian Yunzhen merasa seolah-olah seember air es telah dituangkan padanya. Saat ini, dia tidak lagi berani bergerak. Bab 907 Panen Raya. Kata-kata Lin Yun langsung membuat Xian Yunzhen membeku. Dia sangat ketakutan ketika dia melihat kilatan dingin di pupil mata Lin Yun. Jika Lin Yun sekuat ini tanpa pedangnya, Xian Yunzhen tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Lin Yun setelah menggunakan pedangnya. Ketakutan menyebar dari hati Xian Yunzhen yang melumpuhkannya. Chen Qiong terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa Xian Yunzhen akan berlutut di tanah dengan patuh.
Dengan itu, salah satu dari mereka berbaring di tanah sementara yang lain berlutut di tanah. Ini adalah hasil dari dua orang jenius dari alam yang lebih tinggi bahkan setelah bekerja sama. Para penonton tercengang dan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang menduga hasil yang luar biasa ini. Apakah mereka benar-benar jenius dari alam yang lebih tinggi? Mereka kalah. Keributan pecah setelah keheningan sejenak. Lin Yun tidak hanya mengambil semua harta karun di Paviliun Wanbao, tapi dia bahkan mempermalukan Chen Qiong dan Xian Yunzhen. Para jenius dari alam yang lebih tinggi memperlakukan alam lain seperti ternak. Jadi tidak ada yang berani bersaing dengan mereka karena takut dibantai. Jika Lin Yun tidak ada di sini, mereka bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk menonton dari jauh. Lin Yun, biarkan ini berakhir. Biarkan aku pergi dan alam violet yang tidak akan datang mencarimu. Ini hanyalah dendam pribadi kita dan aku jamin aku tidak akan mengejar ini lagi. Chen Qiong ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil keputusan. Dia merasa sangat dipermalukan saat ini. Kamu sudah mendapatkan harta karun di Paviliun Wanbao tersembunyi. Aku berani bersumpah bahwa alam Myriad Light tidak akan datang mencarimu, kata Xian Yunzhen. Mata Lin Yun berkilat dengan ejekan saat dia membalas, berakhir. Biarkan aku pergi. Maaf, tapi aku tidak berniat menyelesaikan masalah ini dengan saranmu. Chen Qiong dan Xian Yunzhen adalah pelawak. Mereka bertindak sombong dan hanya memutuskan untuk melepaskannya setelah kalah. Seberapa tidak tahu malunya mereka. Fondasi alam yang lebih tinggi sangat menakutkan, tapi Lin Yun sudah siap untuk menghadapi yang terburuk saat dia bergerak. Apa yang kamu inginkan? Chen Qiong benar-benar tercengang oleh kata-kata Lin Yun. Apakah Anda tahu konsekuensi dari menyinggung seluruh alam yang lebih tinggi? Bunuh aku dan kamu pasti akan menyesal. Xian Yunzhen berkata dengan wajah bengkok. Senyuman di wajah Lin Yun menghilang saat niat pedang spiritualnya yang abadi menyembur keluar. Saat dengungan meresap ke sekeliling, aura pedang Lin Yun yang menakutkan menyebabkan kilat berkedip di langit. Ketika Lin Yun mengambil langkah maju, seluruh tanah mulai bergetar di bawah niat pedangnya. Wajah Chen Qiong dan Xian Yunzhen menjadi pucat dan sulit bagi mereka untuk bergerak di bawah aura pedang Lin Yun. Sialan. Niat pedangnya terlalu kuat. Chen Qiong dan Xian Yunzhen benar-benar terkejut. Yang paling penting, mereka menemukan bahwa aliran darah mereka pun telah dibekukan. Mereka tahu bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kematian. Dalam sepersekian detik itu, detak jantung mereka membeku saat kematian membayangi mereka. Pada saat ini, Lin Yun berkata dengan dingin, sepertinya kalian berdua tidak tahu situasi kalian saat ini. Kalian tidak punya hak untuk berbicara, namun kalian terus melakukannya. Aku bisa membiarkan kalian hidup, tapi kalian harus menyerahkan 2 juta pil astral dan harta karun yang kalian temukan di kota bulu api. Hanya untuk memperjelas, aku tidak peduli dari dunia mana kau berasal. Kata-kata Lin Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang membuat para kultivator di sekitarnya tercengang. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah telinga mereka mengacaukannya. Seseorang dari alam Xuan Huang benar-benar ingin memeras 2 orang jenius dari alam yang lebih tinggi. Pada saat ini, hal yang tidak terpikirkan sedang terjadi. Lin Yun tidak hanya mengalahkan alam yang lebih tinggi, tapi dia bahkan memeras mereka. Astaga, apakah saya mendengar sesuatu? Dia ingin mereka menggunakan harta mereka untuk membeli nyawa mereka. Betapa gilanya. Harta karun yang mereka temukan di kota bulu api ditambah 2 juta pil astral. Apa aku tidak salah dengar? Keributan pecah setelah beberapa saat hening. Bahkan Chen Qiong dan Xian Yunzhen bertanya-tanya apakah mereka mendengar Lin Yun dengan benar. Menarik. Apakah aku kurang jelas? Sayang sekali aku tidak punya kebiasaan mengulang-ulang. Karena kamu tidak mau, kamu tidak bisa menyalahkan aku karena kejam, kata Lin Yun dengan acuh tak acuh. Aku akan memberikannya padamu. Akan kuberikan padamu, teriak Chen Qiong. Mengabaikan tatapan Xian Yunzhen, Chen Qiong mengeluarkan 2 juta pil astral dari kantong interspasialnya. Lil, Red terkekeh dan mengambil semuanya. Sepertinya kamu melewatkan sesuatu, kata Lin Yun. Wajah Chen Qiong berubah ketika mendengar itu. Pil astral mungkin jumlah yang sangat besar, tapi dia bisa dengan mudah mendapatkan jumlah itu kembali dengan merampok orang lain. Jadi dia tidak merasa sakit hati saat memberikannya. Tapi untuk mendapatkan harta karun itu, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Dia tahu dia tidak punya pilihan, jadi dia harus menyerahkannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Chen Qiong mengeluarkan sebuah kotak dari kantong interspasial dan berkata, Spiritual One kelas 4 juga dikenal sebagai Spiritual One suci. Tidak banyak dari mereka bahkan di alam Kunlun dan ini adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh para spiritualis suci.
Saya rasa Anda akan puas dengan ini. Lil Red meraih kotak itu sebelum membukanya dan melemparkan pil ke dalam mulutnya. Bibir Chen Qiong bergerak-gerak karena sulit untuk mendapatkan pil itu. Namun, pil itu dengan santai ditelan oleh kucing berdarah naga. Selamat tinggal. Chen Qiong menatap Lin Yun dalam-dalam sebelum dia berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa kejadian hari ini akan membuatnya menjadi lelucon di mata semua orang. Wajah Xian Yunzhen pucat sebelum dia mengertakkan gigi untuk mengeluarkan 2 juta pil astral dan sebuah pil juga. Sekali lagi, Lil Red segera menelan pil itu. Ketika Xian Yunzhen melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Lil Red telah mempermalukannya dengan membuka gerbang Paviliun Wanbao, belum lagi ia juga mengambil setiap harta karun dari Paviliun Wanbao. Sekarang, Lil Red memakan pil suci seperti memakan buah. Menahan amarahnya, Xian Yunzhen menatap Lin Yun, bagaimanapun juga, kau masuk akal. Membunuhku hanya akan mengadu domba kamu dengan alam Myriad Light. Tapi jangan berpikir bahwa aku akan melepaskan dendam di antara kita. Kau akan menyesalinya di masa depan. Xian Yunzhen agak terus terang dan tidak berusaha menyembunyikan kebencian di dalam hatinya. Menghadapi Xian Yunzhen, Lin Yun berbicara, kalian berdua tidak melewati batas kemampuanku, itulah sebabnya kau selamat. Lebih baik kamu menghargai hidupmu. Karena aku bisa melepaskanmu, secara alami aku memiliki kekuatan untuk membunuhmu dengan satu pedang. Kau pikir aku percaya padamu? Xian Yunzhen berkata dengan dingin sebelum dia pergi. Melihat Xian Yunzhen, Lin Yun menyeringai karena hal yang tidak diketahui selalu yang paling menakutkan. Lin Yun tidak melebih-lebihkan saat dia mengatakan bahwa dia hanya butuh satu pedang untuk membunuh Xian Yunzhen. Setiap jurus dari 3 belahan langit sudah cukup untuk membunuh Xian Yunzhen. Para penonton semua menatap Lin Yun dengan ketidakpercayaan. Ketika Lin Yun berbalik, mereka dengan cepat melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Bagaimanapun, Lin Yun adalah seseorang yang bahkan bisa memeras para jenius dari alam yang lebih tinggi. Tidak ada keraguan bahwa ketenaran Lin Yun akan menyebar ke seluruh kota bulu api. Lagi pula, tidak ada yang pernah memeras para jenius dari alam yang lebih tinggi sebelumnya. Lin Yun tidak bisa diganggu dengan para penonton karena dia masih perlu memilah-milah hasil panennya. 4 juta pil astral dan teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar sudah cukup bagi Fang Xiaoyu dan yang lainnya untuk mengatasi kesengsaraan mereka. Sayangnya, orang bodoh yang serakah itu memakan kedua pil suci itu. Secara alami, pil suci tidak dimaksudkan untuk Lin Yun karena dia memiliki pil astral ilahi, tetapi dia bisa memberikannya kepada teman-temannya. Memanggil Lil Red, Lin Yun memutuskan untuk memilah-milah hasil panennya dari Paviliun Wanbao. Pertama, dia mengambil belati hitam. Belati itu tampak seperti pedang pendek yang bisa melahap semua cahaya. Ketika dia menatapnya, dia merasakan jiwanya tersedot ke dalam belati itu. Dia langsung tahu bahwa belati itu adalah artefak Dao. Ketika dia melihat nama yang terukir di pedang pendek itu, Lin Yun bergumam, Void Blade. Ketika Lin Yun memegang gagangnya, dia bisa merasakan vitalitasnya dilahap dan belati itu bisa dengan mudah merobek-robek ruang. Mengambil beberapa langkah mundur, sosok Lin Yun mulai melintas melalui ilusi dan kenyataan. Tapi beberapa saat kemudian, dia mulai terengah-engah karena momen singkat ini telah menghabiskan sepertiga dari vitalitasnya. Lin Yun langsung melonggarkan genggamannya pada belati. Dia tidak pernah merasa selemah ini sebelumnya. Sungguh menakutkan. Lin Yun tahu bahwa artefak Dao itu kuat, tapi dia tidak memiliki teknik kultivasi yang sesuai dengannya. Namun, Lil Red bisa mengandalkan garis keturunannya yang kuat untuk menggunakan belati itu. Ketika Lil Red mengambil Void Blade dari Lin Yun, ada kegembiraan yang tertulis di pupil matanya. Jangan khawatir. Itu milikmu, senyum Lin Yun sambil terus memeriksa hasil panennya. Pertama, dia menghitung pil astral ilahi. Dia memiliki total 18.000 pil, yang lebih banyak dari yang dia bayangkan. Kemudian, dia memeriksa teknik bela diri kekayaan kekaisaran, 10 langkah mendalam. Meskipun disebutkan bahwa seseorang harus berada di alam jiwa surgawi jiwa kedua, Lin Yun dapat mencobanya karena dia telah mengembangkan 7 langkah mendalam yang juga milik seni mengejar matahari. Akhirnya, ada api milenium dan anggur klan naga. Panen dari Paviliun Wanbao telah jauh melampaui imajinasinya. Ketika dia berbalik untuk melihat Paviliun Wanbao yang compang camping, Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Jika ini adalah fondasi dari sebuah klan cabang, seberapa kuatkah klan cabang tersebut saat mereka masih hidup? Lin Yun juga mulai bertanya-tanya apakah klan Mo masih ada di alam Kunlun. Sementara Lin Yun berpikir,
cahaya keemasan bersinar terang di kota bulu api dan menerangi seluruh langit. Ketika Lin Yun berbalik, wajahnya telah berubah karena dia tahu bahwa roh mulia matahari telah muncul. Bab 908 Api Milenium, reputasi yang sepenuhnya dibenarkan. Langit dipenuhi dengan fenomena. Seekor burung gagak emas membumbung tinggi di langit, bunga-bunga bermekaran, dan orang-orang bersayap emas semuanya saling terkait menjadi satu lukisan yang megah. Berdasarkan skala fenomena tersebut, itu pasti roh mulia matahari. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia harus menyipitkan matanya dari cahaya yang menyilaukan. Roh mulia matahari dan bulan kemuliaan dikenal sebagai yang terkuat di antara 7 roh astral. Namun, mereka tersegel. Jadi selain menggunakan mereka sebagai kunci ke area terlarang Changlong, tidak ada yang tahu apakah mereka memiliki kegunaan lain. Sepertinya agak jauh. Tanpa fenomena itu, mustahil untuk menemukannya. Lin Yun tidak begitu tertarik dengan roh mulia matahari karena tujuannya adalah bunga arus emas dan harta karun. Sekarang setelah dia menyelesaikan dua tujuannya, dia punya waktu untuk melihat-lihat roh mulia matahari. Sebuah cahaya melintas di mata Lin Yun karena dia tahu bahwa semua orang jenius dari alam yang lebih tinggi akan berada di sana. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Sebaiknya aku minum dulu, senyum Lin Yun. Dia tidak cemas seperti yang lain tentang roh mulia matahari. Dia bahkan lebih tertarik pada api milenium dan arak klan naga yang menyebabkan Chen Qiong dan Xian Yunzhen kehilangan ketenangan. Sepertinya klan Mo benar-benar misterius. Anggur klan naga tidak disegel oleh kolam anggur giok es, tapi dengan api milenium. Mengambil pot anggur yang berisi nyala api, Lin Yun menuangkan anggur ke dalam cangkir kristal ungu. Anggur itu tampak seperti darah yang menyala di dalam cangkir dan memiliki tampilan yang melamun. Lin Yun memeriksa cangkir itu dan menyadari bahwa ada sesuatu yang lain di dalam arak itu karena dia bisa melihat kilauan-kilauan kecil yang melayang-layang. Dengan hirupan lembut, aroma anggur memasuki tubuhnya saat dia memejamkan mata dengan puas. Tiba-tiba, suasana terganggu oleh air liur yang tertelan. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia melihat Lil Red menatap cangkir itu dengan air liur. "Kamu mau?" Lin Yun bertanya. Lil Red menganggukkan kepalanya dengan panik. Khawatir Lin Yun akan mengingkari janjinya, Lil Red dengan cepat menyambar cangkir itu. Ketika Lil Red menghirup anggur itu, ada kepuasan yang tertulis di wajahnya. Kemudian, dia menenggak anggur itu tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, mata Lil Red melotot. Sebelum Lin Yun bisa bereaksi, api keemasan berkobar dari Lil Red bersama dengan aura kekerasan yang tak terlukiskan. Di bawah aura yang menakutkan, Lil Red berubah kembali ke bentuk kudanya tanpa terkendali. Sosoknya yang perkasa ditutupi dengan sisik naga yang terlihat seperti baju besi perang. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan mengaum, melepaskan api dari mulutnya yang menghanguskan tanah. Energi yang dahsyat mengalir ke seluruh tubuhnya, memaksanya untuk melompat-lompat. Kelompok itu bahkan bergetar dengan setiap lompatannya. Pada saat ini, sepasang sayap naga terbuka dan mengepak. Pada saat Lil Red menggunakan gelombang energi, itu mungkin akan membuat terobosan ke alam jiwa surgawi. Ini semua berkat secangkir anggur. Apakah itu sekuat itu? Bibir Lin Yun bergerak-gerak dengan keterkejutan di matanya. Tapi ketika dia tenang beberapa saat kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, ada yang aneh dengan anggur ini. Dia telah menyadari sesuatu sebelumnya, tapi dia tidak yakin. Dengan pengalaman Lil Red, dia bisa mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang aneh. Jika bukan karena Lil Red, dia akan membakar tubuhnya. Menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri, Lin Yun memandangi anggur itu dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Beberapa saat kemudian, kilauan emas di dalam anggur mulai mendidih. Tepat ketika Lin Yun merasa bingung, api emas terbang keluar dari arak yang berubah menjadi burung gagak emas yang hidup. Burung gagak itu mengitari Lin Yun sebelum akhirnya menghilang. Itu adalah fenomena yang sama yang pernah dilihat Lin Yun di Paviliun Wanbao. Saya mengerti. Mata Lin Yun berkilat. Dia harus menunggu sampai kilauan itu meninggalkan anggur sebelum meminumnya. Jika tidak, dia hanya akan berakhir seperti Lil Red. Namun, seharusnya tidak masalah bagi Lil Red karena ia memiliki tubuh yang kuat. Ini bukan pertama kalinya Lin Yun menggunakan Lil Red sebagai subjek pengujian. Mengalihkan perhatiannya kembali pada anggur, Lin Yun menjadi sangat penasaran untuk mengetahui seperti apa rasa anggur klan naga. Menempatkan cangkir ke bibirnya, Lin Yun mulai minum. Saat anggur itu masuk ke dalam mulutnya, dia merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dijatuhkan ke dalam es, yang sangat merangsangnya.
Rasa dinginnya begitu hebat sehingga Lin Yun tidak bisa mengingat bagaimana rasa anggur itu. Tapi tepat ketika Lin Yun hampir melupakan rasanya sepenuhnya, perlahan-lahan rasa itu kembali. Anggur itu seperti api lembut yang mengalir di dalam tubuhnya. Dari tulang, organ dalam, pori-pori, dan setiap selnya, nyala api perlahan-lahan mengusir hawa dingin yang telah memasuki tubuhnya. Kepuasan itu membuat Lin Yun menyipitkan matanya tak terkendali. Begitu saja, waktu perlahan-lahan berlalu saat tubuh Lin Yun bertarung antara api dan es. Itu adalah siklus konstan dari hawa dingin yang diusir sementara tubuhnya dibersihkan oleh api. Ketika Lin Yun pulih dari efek arak, dia menyadari bahwa samudra aura di Istana Ungu miliknya telah berlipat ganda. Lautan aura 30.000 meter telah berkembang menjadi 60.000 meter. Bahkan pohon langit biru di samudra aura telah menjadi lebih hidup karena kelopak bunga Ziyuan penuh dengan vitalitas dan cahaya bintang. Reputasi api milenium benar-benar dibenarkan, gumam Lin Yun ketika dia membuka matanya. Wajahnya yang putih seperti mutiara memiliki rona kemerahan yang terlihat mempesona di bawah sinar matahari yang terik. Ketika dia memeriksa lautan auranya yang meluas, dia terkejut. Secangkir anggur telah membawanya ke alam jiwa surgawi besar. Sekarang dia telah mencapai alam jiwa surgawi besar, dia hanya selangkah lagi untuk menghadapi kesengsaraan pertamanya. Anggur ini spektakuler. Aku ingin tahu siapa yang meraciknya, gumam Lin Yun. Dia bisa merasakan bahwa kultivasinya kokoh dan terkonsolidasi. Kemudian lagi, efeknya meningkat karena ini adalah cangkir pertamanya. Jika dia meminum secangkir lagi, efeknya tidak akan begitu besar. Lin Yun memutuskan untuk berterima kasih pada klan Mo jika mereka memiliki penerus di alam Kunlun. Perlahan-lahan berdiri, Lin Yun terhuyung-huyung dan hampir pingsan karena gebrakannya. Anggur yang kuat. Lin Yun mengeluh. Jika bukan karena roh mulia matahari, dia ingin menenggelamkan dirinya dalam anggur. Api milenium terlalu kuat, jadi Lin Yun tidak bisa berjalan lurus. Dia akhirnya harus menggunakan niat pedangnya untuk menekan keracunan di tubuhnya. Sementara Lin Yun minum anggur, kota bulu api telah mendidih dengan kegembiraan. Roh mulia matahari akhirnya muncul. Sungguh spektakuler. Skala fenomena ini sedikit menakutkan. Sayang sekali roh mulia matahari disegel. Jika tidak, siapa yang tahu seberapa kuat kekuatannya? Ayo kita pergi dan melihatnya. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan roh mulia matahari, pasti akan ada harta karun lain yang menyertainya. Detik berikutnya, semua orang Siulian di kota itu bergerak ke arah fenomena tersebut. Bab 909 perhatian dari semua sisi. Semua orang Siulian di kota bulu api sangat gembira ketika mereka melihat fenomena yang diciptakan oleh roh mulia matahari. Di rawa yang gelap, Feng Wuji menyeka darah dari pedangnya tanpa mempedulikan tumpukan mayat di sebelahnya. Jauh di sana, seseorang berlari menyelamatkan diri dengan panik sambil membawa buah di tangannya. Tapi Feng Wuji tidak terlihat terburu-buru saat dia perlahan-lahan membersihkan pedangnya. Artefak Dao kelas rendah ini adalah andalan terbesarnya di distrik Changlong dan mewakili kekuatannya. Mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi harta karun mereka akan dibunuh di jalan surgawi. Feng Wuji membersihkan pedangnya seolah-olah orang yang melarikan diri dengan hartanya tidak akan bisa berlari lebih cepat darinya. Tiba-tiba, Feng Wuji berhenti membersihkan pedangnya dan melihat ke arah fenomena tersebut. Roh mulia matahari akhirnya muncul. Feng Wuji tertegun sejenak sebelum matanya berkilat karena kegembiraan. Dia mulai bosan di kota bulu api karena semuanya adalah pembantaian sepihak. Dia bahkan tidak bisa menemukan seseorang untuk melatih kemampuannya. Mo Han, Chen An, dan Si Feng, kalian pasti melihat ini juga, kan? Jangan membuatku bosan. Akan sangat membosankan jika hanya aku yang mengejar roh mulia matahari. Feng Wuji tersenyum dingin seperti binatang buas yang memamerkan taringnya. Tiba-tiba, Feng Wuji teringat akan semut yang melarikan diri. Sambil menyarungkan pedangnya, dia ingat bahwa dia telah membunuh banyak orang demi sebuah harta karun yang disebut buah matahari darah. Itu adalah buah yang layak yang berusia beberapa ribu tahun. Tapi dia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengesampingkannya untuk saat ini. Melihat ke arah fenomena itu, pupil Feng Wuji bersinar dengan niat membunuh. Sosok hitam itu sudah berlari jauh dan dia tidak berani bersantai bahkan setelah merasakan niat membunuh di belakangnya telah menghilang. Dia berlari selama 1 jam penuh sebelum dia melepas topengnya dan terengah-engah. Itu adalah Liu Yun, seorang jenius dari alam awan tinggi yang juga telah memahami maksud pedang spiritual. Feng Wuji sangat menakutkan. Para jenius dari alam yang lebih tinggi terlalu menakutkan. Mereka jauh lebih kuat dari para jenius dari alam lain.
Punggung Liu Yun dipenuhi keringat saat dia mengingat bagaimana Feng Wuji memotong semua orang seperti rumput liar. Tetapi ketika dia melihat buah di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Dia memegang buah matahari darah yang berusia 3000 tahun. Buah seusia ini jarang ditemukan di alam bawah, dan dia hanya bisa menemukannya di jalan surgawi. Jadi bagaimana jika Feng Wuji berada tepat di bawah peringkat naga biru? Dia masih mendapatkan buah matahari darah pada akhirnya. Liu Yun merasakan pencapaian mencuri buah matahari darah dari Feng Wuji. Setelah dia menyimpannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, dia seharusnya tidak melihat wajahku. Dengan kemunculan roh mulia matahari, saya harus berkumpul dengan saudara-saudara senior sebelum mencari kesempatan lain. Di sebuah paviliun yang rusak, Mo Han memeriksa hasil panennya dengan penuh semangat. Ada banyak harta karun di kota bulu api yang bisa menggairahkan seorang jenius dari alam yang lebih tinggi seperti dia. Hasil panennya membuat perjalanan ke kota bulu api tidak sia-sia. Wajahnya pucat dan mengeluarkan temperamen yang menakutkan. Jika seseorang melihatnya dari jauh, penampilan Mo Han akan memberi mereka tekanan yang sangat besar. Dia juga sama kuatnya dengan Feng Wuji. Jadi dengan fenomena yang disebabkan oleh kemunculan roh mulia matahari, Mo Han segera menyipitkan matanya. Sudah muncul. Saya pikir itu akan memakan waktu beberapa hari lagi. Mo Han mengunci kedua alisnya. Tidak seperti Feng Wuji, dia tidak tertarik pada roh mulia matahari. Faktanya, dia lebih tertarik pada harta karun yang bisa dia temukan. Tapi sangat disayangkan bahwa kakak laki-laki senior di wilayahnya telah menginstruksikan dia untuk membawa kembali roh mulia matahari dengan cara apapun. Harta mungkin bagus, tapi roh mulia matahari lebih penting. Pasti ada harta karun di dekat kemunculan roh mulia matahari, seringai Mo Han. Mengambil tombaknya, Mo Han dengan cepat menghilang. Dua sosok sedang berjalan di atas bukit pasir ketika mereka menoleh untuk melihat fenomena di langit. Itu adalah Si Feng dan Chen An dari alam awan bawah. Mereka juga berasal dari alam yang lebih tinggi dan keduanya memiliki artefak Dao. Secara individu, mereka sedikit lebih lemah dari Mo Han dan Feng Wuji. Tapi bersama-sama, mereka sama kuatnya, jika tidak lebih kuat. Karena kerja tim mereka, mereka bertindak sombong. Mereka bahkan tidak menempatkan beberapa orang jenius dari alam yang lebih tinggi di mata mereka. Tidak ada yang layak untuk kita perhatikan selain Mo Han dan Feng Wuji. Sayangnya, mereka tidak mudah untuk dihadapi, desah Si Feng. Tidak akan mudah bagi kita untuk mengambil roh mulia matahari. Itu adalah salah satu kunci untuk membuka area terlarang Changlong, jadi mengapa itu mudah? Pada akhirnya kita memiliki kesempatan yang lebih tinggi dengan kita bekerja sama, senyum Chen An. Kau benar. Mereka harus diberi pelajaran atas kesombongan mereka. Mata Si Feng bersinar dengan dingin. Jelas, tidak satu pun dari keempat jenius itu yang memiliki hubungan yang baik. Bagaimanapun, mereka adalah pesaing yang ingin masuk ke peringkat naga biru. Ayo pergi. Keduanya mengobrol sebentar sebelum mereka menyerbu ke arah fenomena. Di saat yang sama, para jenius lain dari alam yang lebih tinggi bergegas menuju fenomena tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang berkumpul di tempat kelahiran roh mulia matahari. Paling tidak, semua alam yang lebih tinggi akan hadir, yang berarti pertarungan brutal semakin dekat. Bahkan pertarungan untuk memperebutkan harta karun pun akan brutal. Adapun Lin Yun, dia masih tidak terburu-buru. Hal pertama yang harus dia selesaikan adalah menekan efek negatif dari api milenium sebelum bergerak. Dia cukup jauh dari roh mulia matahari dan akan memakan waktu setidaknya setengah hari jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Selain itu, dia akan mendekati kematian jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dengan banyaknya orang jenius yang berkumpul di kota bulu api, Lin Yun bisa melihat sejumlah besar orang yang melakukan perjalanan ke arah yang sama. 1 jam kemudian, Lin Yun tiba di bukit pasir. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa dia tidak terlalu jauh dari tempat kelahiran roh mulia matahari lagi. Samar-samar, dia bisa merasakan energi api yang berkobar. Di depannya ada pertarungan brutal di mana 2 orang jenius negeri matahari mengeroyok 1 orang. Mereka bertiga tidak lemah karena mereka semua telah mencapai alam jiwa surgawi jiwa pertama. Biasanya, ketika Lin Yun melihat hal seperti ini di kota bulu api, dia akan mengabaikan mereka. Tapi sekarang, akan sulit baginya untuk mengabaikan mereka. Yang dikeroyok adalah Chen Xuan dari alam awan tinggi. 2 lainnya adalah Pei Yu dan Leng Yue dari kota Flowlight. Dia masih ingat bagaimana Chen Xuan dan Pei Yu bertarung di pegunungan Huoyu. Dalam konfrontasi itu, Chen Xuan berada di atas angin.
Namun, itu hanya satu jurus, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan yang sebenarnya. Bagi Chen Xuan, Pei Yu sudah cukup membuatnya pusing, belum lagi ditambah dengan Leng Yue. Tidak mungkin Chen Xuan bisa melawan mereka berdua. Chen Xuan sudah dipenuhi dengan luka-luka dan bahkan tidak bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Chen Xuan adalah temannya, jadi dia harus membantunya. Chen Xuan, bukankah kamu sombong saat di pegunungan Huoyu? Ejek Pei Yu saat melihat keadaan menyedihkan Chen Xuan. Apakah ada artinya bagi kalian untuk menyerangku karena teknik bela diri keberuntungan biasa? Chen Xuan bertanya dengan wajah gelap. Pei Yu dan Leng Yue benar-benar tidak tahu malu. Mereka tidak hanya mengeroyoknya, tetapi mereka bahkan mulai mengejeknya. Jika dia tidak mengalami penyerangan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri bahkan jika keduanya bekerja sama. Tapi sekarang, akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Sementara mereka berbicara, Chen Xuan mengambil pedang di dadanya dan dikirim terbang. Maaf, tapi ini cukup menyenangkan. Hahaha. Pei Yu mulai tertawa dengan cahaya ganas melintas di matanya. Hentikan omong kosong ini dan bunuh dia. Kita masih harus bergegas ke roh mulia matahari, kata Leng Yue. Ketika Pei Yu mengirim Chen Xuan terbang keluar, dia mengatur waktu serangannya dan melemparkan pukulan ke dada Chen Xuan. Tidak ada keraguan bahwa Chen Xuan akan terbunuh jika dia menerima serangan ini secara langsung. Tepat pada saat ini, Lin Yun turun dari langit dan pukulannya mengenai Leng Yue. Ini mengejutkan Leng Yue dan membuatnya terbang. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun, dia sangat terkejut. Pei Yu harus bergegas ke sisinya untuk membantunya. Lin Yun. Chen Xuan terkejut melihat Lin Yun membantunya. Sebagai tanggapan, Lin Yun hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Jika mata Chen Xuan tidak bermain-main dengannya, dia baru saja melihat Lin Yun meninju Leng Yue. Satu pukulan saja yang dibutuhkan Lin Yun untuk membuat Leng Yue terbang. Tapi ketika dia menyadari bahwa Lin Yun telah mencapai alam jiwa surgawi, matanya dengan cepat bersinar dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa dia telah diselamatkan. Lin Yun, ayo mundur. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Kita harus berkumpul dengan orang lain sebelum membalas dendam. Chen Xuan agak tenang. Dengan adanya Lin Yun, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melarikan diri. Tapi mencoba mengalahkan mereka berdua akan menjadi masalah. Kalian ingin datang dan pergi sesuka hati. Bermimpilah. Leng Yue menyeka darah dari bibirnya dengan niat membunuh melonjak di pupil matanya. Tidak ada yang bisa pergi. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Kebetulan aku memiliki pemikiran yang sama. Kalian berdua seharusnya dikuburkan di sini sebagai gantinya. Mata Lin Yun bersinar dingin karena dia ingin melihat seberapa kuat dia menjadi setelah meminum api milenium. Bab 910 Penghalang Api. Melihat semangat juang Lin Yun, hati Chen Xuan tenggelam. Jelas sekali, Lin Yun meremehkan musuh-musuhnya. Bahkan jika Lin Yun menghadapi mereka satu lawan satu, Chen Xuan tidak berpikir bahwa Lin Yun memiliki harapan untuk mengalahkan Leng Yue atau Pei Yu. Bagaimanapun, mereka berdua berada di jiwa pertama alam jiwa surgawi. Bahkan jika Lin Yun telah mencapai alam jiwa surgawi, masih ada celah besar dalam kultivasi mereka. Sangat sombong meski menghadapi kematian. Kamu benar-benar bodoh. Aku ingin melihat kekuatan apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong. Pei Yu dan Leng Yue mencibir dengan ejekan di wajah mereka. Di mata mereka, Lin Yun terlalu sombong untuk mengucapkan kata-kata itu. Mengedarkan samudera aura mereka hingga batasnya, aura yang menakutkan datang menghantam Lin Yun. Mata Lin Yun bersinar tajam saat pedang pemakaman bunga mulai bergetar dengan hebat. Pedang itu merindukan pertempuran. Merasakan semangat juang pemakaman bunga, Lin Yun terkejut. Dalam benaknya, Pei Yu dan Leng Yue tidak memenuhi syarat untuk menerima pedangnya. Lagi pula, dia bahkan tidak menghunus pedangnya saat menghadapi Chen Qiong dan Xian Yunzhen. Mengapa dia perlu menggunakan pedangnya untuk melawan badut-badut ini? Kemudian lagi, artefak Dao pada akhirnya perlu mencicipi darah. Itu hanya masalah sederhana dengan mengayunkan satu pedang. Lin Yun dengan cepat membuat keputusan. Haha, apa anak nakal itu takut konyol? Kau bahkan belum melihat betapa menakutkannya seorang ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama. Sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri. Melihat Lin Yun tidak bergerak setelah mereka melepaskan auranya, Pei Yu dan Leng Yue mulai tertawa. Bagaimanapun, Lin Yun hanyalah seekor semut di mata mereka. Awas! Teriak Chen Xuan. Terlepas dari peringatan Chen Xuan, Lin Yun mengambil langkah maju dan memanggil pemakaman bunga dari kotak pedang. Saat dia memegangnya, dia langsung mengeksekusi kepompong petir.
Menuangkan energi asalnya ke dalam pedangnya, sinar pedang tak terbatas meledak dan mewarnai seluruh langit dengan warna biru ungu. Dengan sinar pedangnya yang brilian menerjang, aura Pei Yu dan Leng Yue terkoyak seperti kertas. Pei Yu dan Leng Yue menyipitkan mata mereka dengan rasa takut berkedip saat mereka dengan cepat mundur. Sinar pedang itu terlalu menyilaukan dan semuanya telah tenang saat Chen Xuan membuka matanya. Pei Yu dan Leng Yue panik saat mereka dengan cepat memeriksa tubuh mereka apakah ada yang terluka. Bagaimanapun, pedang Lin Yun terlalu menakutkan dan benar-benar mengintimidasi mereka. Setelah mereka selesai memeriksa tubuh mereka apakah ada yang terluka, Leng Yue mencibir karena dia tidak menemukan apapun. Hentikan aksinya. Semua usaha itu hanya untuk sedikit cahaya. Kamu benar-benar berani. Beraninya kamu mencoba menakut-nakuti kami saat kamu berada di ambang kematian. Tidak ada artinya ini. Pei Yu melipat kedua lengannya dan menatap Lin Yun dengan dingin. Namun, kali ini, ada jejak ketakutan di matanya. Tapi ketika dia melihat Lin Yun menyarungkan pedangnya, dia mulai mengejek Lin Yun. Pertempuran belum berakhir. Bukankah masih terlalu dini bagimu untuk menyarungkan pedangmu? Apa kau benar-benar berpikir bahwa kami akan membiarkanmu pergi? Maafkan aku, tapi kalian berdua sudah mati. Lagi pula, aku hanya butuh satu pedang untuk membunuh kalian, kata Lin Yun. Saat dia selesai berbicara, kepompong petir ungu mulai terbentuk di benak mereka. Apa yang kau bicarakan? Kau pasti sudah gila, tiba-tiba wajah mereka berdua berubah dan mereka tidak bisa lagi menyelesaikan kalimat mereka. Ketika Lin Yun selesai menyarungkan pedangnya, kepala Pei Yu dan Leng Yue meledak saat mayat mereka jatuh ke tanah. Mereka tidak akan pernah tahu bagaimana mereka mati. TT ini. Sementara itu, Chen Xuan benar-benar tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Adegan ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Dia tidak bisa menggambarkan keterkejutan yang dia rasakan saat ini karena semuanya terjadi terlalu cepat. Bagaimana Lin Yun melakukan ini? Ada banyak kultivator yang menuju ke arah roh mulia matahari yang tertarik oleh sinar pedang. Jadi mereka telah menyaksikan pemandangan yang sulit dipercaya juga. Keterkejutan yang mereka rasakan bahkan lebih besar dari keterkejutan Chen Xuan. Siapa orang itu? Bukankah dia sedikit terlalu kuat untuk membunuh kedua jiwa pertama alam jiwa surgawi itu padahal dia hanya alam jiwa surgawi? Tunggu, apakah itu Lin Yun yang sama yang memeras dua orang jenius dari alam yang lebih tinggi? Pakaian biru, pedang, dan kotak pedang. Itu pasti dia. Itu adalah Lin Yun dari alam Xuan Huang. Bukankah dia sedikit terlalu menakutkan untuk berasal dari alam yang lebih rendah? Aku tidak mempercayai rumor itu, tapi pedang itu membuktikan bahwa aku salah. Keterkejutan menyaksikan Lin Yun membunuh Pei Yu dan Leng Yue dengan pedang telah mengejutkan semua orang. Bahkan, mereka lupa untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju fenomena tersebut. Pada saat ini, beberapa sosok terbang saat mereka berkumpul di sekitar Chen Xuan dan Lin Yun. Itu adalah Qin Feng dan Yan Kui. Mereka juga bergegas menuju roh mulia matahari ketika mereka melihat Lin Yun dan Chen Xuan. Kamu terluka. Qin Feng mengerutkan kening setelah memeriksa luka Chen Xuan. Mereka datang terlambat sehingga mereka tidak menyaksikan adegan Lin Yun membunuh Pei Yu dan Leng Yue. Lebih tepatnya, mereka tertarik oleh sinar pedang yang dilepaskan oleh Lin Yun, tapi mereka tidak melihat apa yang terjadi. Chen Xuan tersenyum pahit karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tahu bahwa Qin Feng dan Yan Kui tidak akan mempercayainya bahkan jika dia memberitahu mereka apa yang baru saja terjadi. Tetapi ketika Chen Xuan melihat bahwa Lin Yun tidak memiliki niat untuk bersembunyi, dia menjelaskan semua yang terjadi. Ketika Qin Feng dan Yan Kui mendengar apa yang terjadi, mereka dengan cepat menoleh untuk melihat Lin Yun dengan terkejut. Apakah yang dia katakan itu nyata? Yan Kui dan Qin Feng masih tidak bisa mempercayainya. Mereka tahu bahwa Lin Yun kuat, tapi tidak sekuat ini. Jika mereka tahu, mereka tidak akan berani bepergian dengan Lin Yun. Lin Yun menjawab dengan menganggukkan kepala. Dia tidak berniat untuk bersembunyi. Lagi pula, dia bahkan tidak menempatkan para jenius dari alam yang lebih tinggi di matanya, belum lagi kentang goreng kecil seperti Pei Yu dan Leng Yue. Dia telah mengalami transformasi total ketika dia mencapai alam jiwa surgawi, seperti naga yang kembali ke lautan. Setelah menerima konfirmasi Lin Yun, Qin Feng dan Yan Kui mulai memeriksa Lin Yun dengan keterkejutan yang mendalam. Saat ini, aura yang datang dari Lin Yun sangat terang seperti matahari. Alam jiwa surgawi besar. Yan Kui tiba-tiba berseru kaget. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa Lin Yun menghabiskan beberapa hari untuk mencapai alam jiwa surgawi besar. Bukankah kecepatannya sedikit terlalu cepat? Apa yang dia dapatkan di kota bulu api?
Kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Kita harus menuju ke roh mulia matahari, kata Chen Xuan setelah menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa diganggu dengan lukanya sekarang. Mereka tidak jauh dari roh mulia matahari, jadi hanya butuh waktu 1 jam untuk menempuh perjalanan. Di kejauhan, mereka melihat penghalang emas besar yang diselimuti api. Seluruh penghalang itu memiliki berbagai fenomena yang muncul di permukaannya. Itu tidak nyata, tapi tetap saja membuat semua orang terkejut. Beberapa orang jenius yang berani ingin menerobos penghalang itu, tetapi mereka tidak tahan dengan suhu tinggi saat mereka mendekat. Tiba-tiba, sekawanan burung yang terbakar terbang dan menghantam orang-orang yang terlalu dekat. Seketika itu juga, mereka terbakar, mencegah orang lain mendekat. Kakak senior. Tepat pada saat ini, Liu Yun berjalan mendekat. Ketika Chen Xuan melihat Liu Yun berjalan mendekat, dia merasakan kegembiraan di pupil matanya. Dia tahu bahwa salah satu dari mereka pasti akan mendapatkan panen besar di kota bulu api jika mereka bisa bertahan hidup. Liu Yun adalah bintang yang sedang naik daun di alam awan tinggi mereka yang memahami maksud pedang spiritual sebelum mengalami kesengsaraan. Dia secara praktis mewakili harapan alam awan tinggi. Dalam hati Chen Xuan, Liu Yun bahkan mungkin bisa tumbuh menjadi Lin Yun yang lain. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami teror seorang pendekar pedang. Kakak senior, aku mendapatkan panen yang lumayan kali ini, celetuk Lin Yun sambil mengintip ke arah Lin Yun. Dia yakin bahwa Lin Yun tidak bisa membayangkan bahwa dia telah mendapatkan buah matahari darah yang berusia 3000 tahun. Mari kita bicarakan nanti, kata Chen Xuan. Ada banyak orang di sekitarnya, jadi yang terbaik adalah jika Liu Yun tidak mengungkapkan hasil panennya. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Liu Yun mengangguk. Dia tidak terburu-buru karena buah itu akan membantunya melewati kesengsaraan. Pada saat itu, semua orang akan mengetahuinya. Merasakan tatapan Liu Yun, Lin Yun menoleh dan menatap Liu Yun. Ketika Liu Yun melihat Lin Yun menatapnya, dia memberikan senyuman yang benar-benar membingungkan Lin Yun. Lin Yun tidak tahu mengapa Liu Yun tiba-tiba terlihat begitu sombong. Lin Yun mengalihkan perhatiannya kembali ke penghalang karena dia tidak bisa diganggu dengan masalah sekecil itu. Pada saat yang sama, para jenius dari alam yang lebih tinggi juga mencoba mencari solusi untuk mengatasi penghalang tersebut. Dengan adanya penghalang, para jenius dari alam yang lebih tinggi tidak akan berani bertindak sembarangan. Lin Yun melihat ke arah penghalang itu dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Penghalang seharusnya tidak berakibat fatal bagi para jenius dari alam yang lebih tinggi. Alasan mengapa mereka tidak mendekat pasti karena mereka sedang menunggu seseorang. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak jenius tiba di penghalang. Mo Han ada di sini. Sosok yang memegang tombak muncul tepat ketika suasana semakin tegang. Karena Mo Han ada di sini, Feng Wuji, Si Feng, dan Chen An seharusnya tidak jauh. Keempat jenius ini adalah pesaing utama untuk roh mulia matahari karena mereka semua memiliki artefak Dao. Tentu saja, kedatangan Mo Han langsung menarik perhatian semua orang.